Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Ramadan ke-22. Mari kita lanjutkan kajian daripada kitabnya Habib Ali Al-Habsyi Al-Nawaid Ar-Ramdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat membayangkan kota Madinah dan membayangkan zamannya Rasulullah beserta sahabatnya, hati akan sangat merindu dan ada rasa bahagia, gembira. Berharap dapat mengunjungi kota Madinah secepat mungkin. Dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi bahwa kewalian itu ada pada kenabian, dan kenabian itu ada pada risalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dan beriman kepadanya. Alhamdulillah. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk melihat Nabi Muhammad saat hati kami dipenuhi dengan kegembiraan dan kerinduan saat mengingatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita ini sebetulnya sangat berharap ingin melihat Nabi Muhammad dengan mata kita ini secara firru'yah atau yaqudhatannya. Firru'yah dalam keadaan fil manam, dalam mimpi maupun dalam keadaan terjaga. Itu yang kita harapkan. Teman-teman yang saya hormati, apakah kalian menemukan rasa kelezatan membaca ketika kalian mendengarkan bacaan Al-Quran dalam salat tarawih pada bulan Ramadan ini, dan juga doa-doa yang dipanjatkan? Apakah kalian merasakan azuk, rasa kelezatan ketika mendengarnya? Bahwasannya tanda-tanda diterimanya doa dan salat adalah lisan-lisan kita mulai berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali Al-Habsyi berkata, ketetapan takdir Allah mendahului apa yang mendahuluinya. Jadi takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membuat seseorang bahagia, sengsara. Allah juga yang membuat seseorang mendekatkannya kepada Allah dan juga menjauhkannya dari Allah. Kita doakan semoga Allah mencatat kita semua termasuk di antara orang-orang yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita mohon kepada Allah agar menempatkan kita dalam daftar orang-orang yang bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi Allah itu ada diwan, ada catatan nama-nama kita fi ummil kitab. Dan penghapusan nama juga penetapan itu membutuhkan proses perubahan. Jadi berusahalah dan bekerja keraslah dengan ijtihad siang dan malam dalam mencari derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mau, bergabunglah dengan para orang-orang saleh. Ketahuilah hak-hak Allah atasmu dan akuilah dosa-dosamu. Tunjukkan kemiskinanmu di hadapan Allah dengan rasa kehinaan dan juga rasa kehancuran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama orang-orang yang hatinya patah, orang-orang yang patah hati karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, aku bersama orang-orang yang patah hati, yang mana patah hati tersebut ya, atau putus cinta tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika seorang hamba yang berdosa kemudian diterima oleh Allah sebab dia bertaubat dengan taubatan nasuha, walaupun dosanya mencapai langit, maka mudah untuk Allah untuk menghapus dosa-dosa tersebut.
Selesai dari itu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan di masa yang lalu. Dan jika seorang hamba berdoa kepada Allah, datang dengan kebutuhan yang banyak untuk meminta dunia, maka akan mudah bagi Allah untuk memenuhi semua hajatnya. Masya Allah. Dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, langkah kita dan kekurangan kita ini, di saat kita melangkah terlalu jauh dan gagal, tapi Allah melihat kita. Dan Allah membawa kita kembali kepadanya dengan cara yang indah. Berapa banyak bongkahan yang Allah kirimkan di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini. Berapa banyak orang yang jauh dari Allah menjadi dekat. Berapa banyak orang yang siap mati untuk dipertemukan oleh Allah dengan hal-hal yang tidak pernah mereka harapkan, tidak pernah mereka bayangkan, dan tidak pernah mereka pikirkan. Orang-orang yang ghaflah atau lalai itu mereka bersama dengan mengikuti hawa nafsunya dan kesenangan semata. Habib Ali Al-Habsyi berkata, jika ada orang ahli maksiat dan orang yang banyak punya salah, kejahatan, itu duduk bersama orang-orang yang sama, suka maksiat dan juga suka berbuat kezaliman, kejahatan, bagaimana dia bisa diselamatkan oleh Allah? Salah satu caranya yaitu, jika mereka itu adalah pendosa, maka duduk bersama orang soleh al-arif billah, yang dekat kepada Allah, yang mana saat beliau mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, maka ucapkanlah amin. Kenapa? Karena orang yang dekat sama Allah dan Rasulnya, al-arif billah, orang-orang soleh, itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih, yang mana doanya lebih mustajab dan bisa menjadi perantara sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya hormati, mari kita berdoa kepada Allah di malam Ramadan ini. Semoga Allah mempertemukan kita semua dengan orang-orang saleh al-arif billah dan membuat kita dekat dengan beliau-beliau, karena beliau-beliaulah yang menanggung beban kita. Habib Abu Bakar Al-Attas berkata, jangan takut dengan beban. Beban itu lebih berat buat kamu. Artinya, kamilah para al-arif billah yang menanggung beban kalian. Maka berbahagialah orang yang mencintai al-arif billah atau wali-wali Allah dengan melihat al-arif billah. Karena dengan melihat wajah waliullah al-arif billah, maka penyakit zahir dan batin yang ada di dalam tubuh kita insyaallah akan sembuh atas izin Allah. Maka beruntunglah orang yang telah berjumpa dengan waliullah al-arif billah. Kita doakan semoga Allah tidak menghilangkan dari kita keberkahan waliullah al-arif billah dan juga orang-orang saleh beserta dengan orang-orang alim. Semoga Allah menerima amal soleh kita dan memberkahi amal soleh kita yang walaupun hanya sedikit sekalipun, dan menjadikan pahala, balasan dan juga keberkahan yang berlipat-lipat. Semoga Allah mengganti perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik atas izin karunia Allah dan juga kasih sayang beserta rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah yataqabbal du'a'ana ببركة الحبيب أبو بكر العطاس والحبيب علي الحبشي وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.